Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 589 dirampok. Jeffrey Kay berdiri, dia mengerutkan keningnya. Tidak ada kakak, kamu salah ruangan. Pemabuk itu melotot padanya, sial, ayo ke sini. Selesai mengatakan itu, dia melempar botol anggurnya. Dalam sekejap, botol bir itu mengenai dada Jeffrey Kay, botol itu pecah, lalu sekujur badannya pun penuh dengan anggur, lelaki bertubuh besar itu berbalik dan lari. Sial! Berhenti kau! Jeffrey Kay sangat marah, dia berlari keluar dan mengejarnya, kedua pasangan keluarga Kay langsung menyusulnya. Nak, jangan kejar lagi. Lupakan saja. Tidak perlu membuat perhitungan dengan orang mabuk, ditambah lagi, jika terkejar pun, tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ketika tiga orang berdiri di depan pintu ruangan privat, ada pelayan masuk mendorong tray. Maaf, Bu, aku mau menyajikan makanan. Jeffrey Kay sudah mengejarnya dan tidak terkejar, lalu beberapa kali dia meludah, dan memaki beberapa kali, melihat orang tuanya berdiri di depan pintu, Jeffrey Kay tertegun. Bu, kenapa kalian keluar? Nyonya dan Tuan Kay terkejut, dan segera kembali, tidak masalah, baru saja tidak ada yang masuk. Jeffrey Kay tiba-tiba tersadar, dan bergegas ke ruangan privat, lalu melihat tas yang ada di meja itu masih ada, lalu menghela nafas lega. Ini buruk sekali, restoran kelas atas seperti ini juga bisa ada kejadian seperti ini, aku sangat marah. Sambil berbicara, Jeffrey Kay menepuk tas travel itu. Namun setelah menepuk tas itu, wajahnya langsung berubah. Terasa ada yang salah, kenapa bisa sekeras ini? Jeffrey Kay membuka tas travel, dia langsung panik, di dalam tas itu tidak ada uang sepersen pun, semuanya berubah menjadi batu bata. Apa yang terjadi? Wajah Jeffrey Kay berubah menjadi sangat buruk, sebelumnya uang 2M itu masih ada di sini, sekarang kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi batu bata? Ibu, ayah, baru saja bagaimana kalian menjaga uangnya? Wajah pasangan Kay itu menjadi pucat, baru saja tidak ada yang masuk, hanya saja tadi ada pelayan yang mau menyajikan makanan. Benar, pelayan itu. Melihat ada sepiring kentang parut di atas meja, mereka bertiga langsung mengerti. Mereka sama sekali tidak memesan kentang parut, pelayan dan pria mabuk pasti satu grup. Mereka berdua bekerja sama untuk mengambil uang 2M milik mereka. Selesai sudah, Jeffrey, apa yang harus kita lakukan? Belum selesai bersedih, ada beberapa anak muda masuk ke dalam ruangan privat itu. Jeffrey Kay, ini sangat menarik, sepertinya kamu punya banyak uang. Orang yang datang adalah Kakak Huang. Wajah Jeffrey Kay menjadi pucar, Kakak Huang datang sendiri untuk menagih uangnya, baru saja uang itu masih ada, sekarang uang itu sudah menghilang. Wajah Jeffrey Kay pucat, wajahnya menjadi kusam sambil berkata, Kakak Huang, maafkan aku, sekarang aku tidak ada uang, tunggu beberapa hari, baru aku akan berikan padamu. Terlihat jika Kakak Huang marah, kamu tidak ada uang. Apa kamu memainkan aku? Kakak Huang mengambil botol Mautai yang ada di atas meja. Lalu melirik sekeliling ruangan, kamu minum sebotol Mautai di restoran Hesun, lalu memberitahu aku bahwa sekarang kamu tidak ada uang. Jeffrey Kay menelan ludah, dan mulai berkeringat dingin, dia gemetaran. Kakak Huang, aku benar-benar sedang tidak bercanda, aku terkena masalah, hari ini aku tidak memberikan uangnya padamu. Semakin terlihat dari ekspresi wajahnya, Kakak Huang sangat marah. Kamu tidak bisa memberikan uangnya padaku, lalu menyuruhku datang kemari. Melihat aku semakin tua, lalu sekarang kamu tidak menghormatiku lagi, seenaknya saja menyuruhku datang, lalu menyuruhku pergi begitu saja. Baiklah, hari ini aku membuatmu tahu, kalau aku tidak bisa diperlakukan seperti ini. Pukul dia. Mendengar perintah Kakak Huang, beberapa bawahannya langsung menutup ruang privat itu, mengambil botol anggur dan memukulkannya ke kepala Jeffrey Kay. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 590 aku adalah pamannya.
Kak Huang masih cukup spesifik. Walaupun hari itu dia sudah bicara cukup kelas. Masalah Jeffrey Kay tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kurang lebih masalah ini terkait dengan Tuan Qin, jadi dia sama sekali tidak berbuat apa-apa pada pasangan Kay Yu, dia juga tidak memukul Jeffrey Kay sampai mati. Mereka memukul Jeffrey Kay sampai hidup dan wajahnya bengkak, lalu kakak Huang menjambak rambutnya dan berkata, "Kamu tidak punya uang, bukan? Aku dengar jika pelayan berkata mobil di depan gerbang itu punyamu, berikan kuncinya." Saat ini Jeffrey Kay tidak berani melawan, dan segera memberikan kunci mobil. Kakak Huang mengambil kunci mobil, lalu membawa mobil itu pergi. Jeffrey Kay duduk diam di lantai, wajahnya pucat, awalnya dia mendapat uang 2M dan mobil mewah, sekarang, 2M hilang, mobil mewah pun hilang. Pasangan Kay itu merangkul Jeffrey Kay berdiri, saat bersiap keluar, ada pria berkemeja putih masuk. "Kalian bertiga akan bayar semuanya, bukan?" Ekspresi Jeffrey Kay langsung berubah, mengingat ada masalah lain, yaitu belum membayar makanannya. Jeffrey Kay berkata dengan ekspresi wajah pahit, "Maaf, kami ada masalah, bisa tidak bayar kredit, lalu aku akan segera lunasi." Manajer itu tersenyum tipis, "Satpam." Setelah setengah jam, keluarga Jeffrey Kay baru keluar dari restoran Hesun, butuh lebih dari 6 juta untuk membayar tagihan makanan itu, Jeffrey Kay membayar semuanya dengan kredit. Kartu kredit ini adalah pinjaman yang berhubungan dengan bank. Jika Jeffrey Kay tidak bisa melunasinya, maka dia akan masuk dalam daftar tidak bisa dipercaya, nantinya akan ada masalah jika dia mau membeli rumah, mobil, atau bahkan naik kereta api. Jeffrey Kay merasa hidupnya turun drastis, dari neraka ke surga. "Ibu, aku tidak rela. Aku akan pergi mencari kakak lagi." Kedua pasangan Kay itu juga kesal, bagaimana kejadian sial ini bisa terjadi bersama, lalu bagaimana mereka bisa kehilangan 2M. Semenjak keluar dari manor itu, mereka sangat berhati-hati, bagaimana bisa menjadi sasaran seseorang. "Baik, kita pergi mencari kakakmu lagi. Thomas Qin sangat kaya, bukan masalah besar untuknya jika memberi kita 2M lagi." Keluarga Kay itu sudah memutuskan, dan bersiap sekali lagi mencari Thomas Qin. Mereka memanggil taksi, lalu pergi ke Gunung Qingmei. Namun, sesampainya di kaki Gunung Qingmei, sekitar 7 atau 8 kilometer, mobil taksi disuruh berhenti. Green Plum Manor adalah properti pribadi, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Jeffrey Kay turun dari mobil, mereka bertiga berjalan ke dalam, jaraknya 7-8 kilometer, dan butuh 1 jam lebih untuk sampai ke sana, dan sangat sulit karena jalannya menanjak. Sampai di gerbang besi besar itu tertutup rapat, Jeffrey Kay mencari bel lalu menekannya. Kemudian, pengurus rumah tangga memberitahu Thomas Qin. "Tuan Qin, ada yang mengetuk pintu, mereka 3 orang yang pagi tadi datang." Thomas Qin mencibir, tentu saja dia menerima kabar bahwa pencopet itu berhasil melaksanakan misinya, dia berkata, "Usir mereka, jangan biarkan mereka masuk." "Baik." Jeffrey Kay dan lainnya menunggu Thomas Qin keluar. Hasilnya hanya ada beberapa pengawal. Meskipun terlalu berlebihan jika Thomas Qin menyewa banyak pengawal. Tapi karena sekarang ada orang lain yang tinggal di sini, jadi perlu ada yang menjaga mereka. Pengawal itu terlihat jelas jika bosan dengan tingkah mereka, lalu tidak memperbolehkan Jeffrey Kay masuk. "Kalian bertiga, cepat tinggalkan area Green Plum Manor, dilarang masuk dalam jarak 7 kilometer." Jeffrey Kay melotot, "Apa? Tadi pagi kami datang, kakakku tinggal di sini, panggil marga Qin itu, berani mengusirku. Menurut urutan, dia harus memanggilku paman." Bersambung. Titik.